Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Yes, pasti semuanya sehat, diberkati oleh Tuhan. Gimana Tante Gaby? Baik, sehat, puji Tuhan. Saya juga sehat semua karena Tuhan, sebab Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Amen. Oleh sebab itu, Tante saya yakin adik-adik semua rindu memuji Tuhan. Yuk kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapak Tuhan, Yesus yang di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami ada. Kami sehat, kami kuat semua karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu memuji, kami rindu meninggikan nama Tuhan, kami rindu menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dimanapun kami berada, dimanapun anak-anakmu berada, baik mereka di rumah, dalam perjalanan, ataupun sedang di luar kota. Tuhan menyertai kami semua. Kau memberkati ibadah kami, Kau memberkati kami semua. Kami mulai ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita siap melompat, siap menari buat Tuhan. Amin. Sekalipun adik-adik di rumah, jangan bosan ya. Karena itu untuk semua, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan adik-adik. Ku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube, semua di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Haleluya. Servis di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu bersama. Walau di mana? Walau di rumah saja. Haleluya. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube, semua di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Lagi ya. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Untuk kapan? Untuk selamanya. Amin. Aku bernyanyi, aku bersukacita,
Tuhan ya. Yes. Kita akan memuji Tuhan lagi. Bangkit berdiri dan tetap semangat. Haleluya. Jangan malu-malu sama papa mama ya. Kita bergerak dengan bebas. Haleluya. Ikutin tante ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita sekali lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih cepat lagi ya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Capek Tuhan. gak sih tante? Enggak dong. Gak boleh Jangan capek. boleh capek. Oke. Tuhan aja gak capek loh memberkati kita. Yes. Tuhan aja gak capek menolong kita. Oleh sebab itu kita harus terus mau mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan rindu memberkati adik-adik. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Mendengarkan firman Tuhan. Menerima berkat yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita katakan Bapakku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang kepadamu. Ucap syukur atas kebaikanmu. Kini ku buka telingaku untuk dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu. Ucap syukur atas kebaikanmu. Kini ku buka telingaku untuk dengar suaramu. Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu. Ucap syukur atas kebaikanmu. Kini
dikatakan, Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dimanapun kami anak-anak-Mu berada Tuhan. Dan hari ini kami siap dengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menjagai kami anak-anak-Mu supaya kami terus fokus kepada Tuhan. Kami memberikan perhatian untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru kami yang akan mengajar kami tentang firman-Mu hari ini. Dan berkati orang tua kami, bahkan kami anak-anak Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, how are you today? Wah, puji Tuhan ya. Semoga adik-adik yang di rumah dalam keadaan yang sehat dan kuat. Kita bersyukur ya adik-adik, hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Oh ya adik-adik, siapa di sini yang pernah melihat gambar atau film orang-orang yang sedang berperang? Ayo siapa? Angkat tangannya. Tante pernah adik-adik. Siapa yang pernah melihat gambar dan film orang-orang yang sedang berperang? Nah, biasanya orang-orang yang sedang berperang, mereka membawa apa saja ya adik-adik? Ya, tentunya mereka membawa alat-alat perang. Apa saja alat-alat perang itu? Ayo sebutkan di rumah adik-adik, apa saja alat-alat perang? Biasanya mereka bisa pakai apa? Ini, pedang. Biasanya orang-orang yang akan berperang bisa berperang dengan menggunakan pedang. Tajamkan pedang itu adik-adik sehingga bisa melukai setiap lawannya. Apalagi adik-adik? Ini, mereka menggunakan perisai. Perisai biasanya untuk menjaga dan melindungi mereka dari setiap hantaman musuh. Baik itu tusukan atau apapun yang dapat menyerang mereka. Apalagi ya? Ini, bom, dar. Biasanya ketika orang-orang berperang, mereka juga menggunakan bom. Bom yang digunakan itu bisa meledakkan beberapa daerah. Mengerikan ya adik-adik. Apalagi ya? Ini dia, pistol. Dar. Biasanya orang yang berperang menggunakan pistol untuk menembak lawannya. Adik-adik bisa lihat tuh para tentara-tentara Indonesia yang sedang berperang. Mereka pasti menggunakan pistol. Apalagi adik-adik? Ini dia, busur atau panah. Busur atau panah. Nah, biasanya mereka akan melihat dari kejauhan lawan mereka dan kemudian mereka menarikkan busurnya atau panahnya sehingga mengenai sasaran mereka. Biasanya itu ketika orang-orang berperang mereka menggunakan alat-alat tadi, alat-alat berperang. Nah, selain biasanya menggunakan alat-alat perang, ketika orang berperang tentunya bukan cuma sendiri. Biasanya ketika orang berperang mereka akan membawa pasukan mereka sehingga banyak orang banyak saling berperang. Nah, tapi hari ini kita akan sama-sama melihat dan belajar dan mendengarkan cerita dari Tante. Bagaimana ada seseorang pemimpin, dia berperang, dia memimpin pasukannya. Kira-kira siapa yo? Tetapi cara berperangnya ini berbeda adik-adik. Tidak dengan menggunakan alat-alat tadi, pistol, pedang, perisai, atau bahkan dengan pasukan yang banyak. Siapa dia? Adik-adik bisa buka di dalam Alkitab, di dalam Hakim-Hakim pasal 7, ayat 1 sampai yang ke-8. Di situ ada seseorang yang bernama Hakim Gideon. Ayo sebutkan sama-sama dengan Tante. Siapa namanya? Gideon. Ya adik-adik. Jadi pada saat itu bangsa Israel itu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sehingga
Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Midian. Sehingga waktu itu bangsa Israel dikuasai oleh orang Midian. Dikuasai oleh orang Midian itu seperti dijajah adik-adik. Mereka tidak bebas, hidup mereka tidak bebas. Mereka dikepung oleh orang-orang Midian. Nah, karena mereka dikuasai oleh orang-orang Midian, sehingga bangsa Israel ini sangat merasa takut. Mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan Allahku, tolonglah kami, lepaskanlah kami dari orang-orang Midian, sehingga kami terbebas. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengirimkan Gideon untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi yang menariknya, saat itu Tuhan berfirman kepada Gideon, Gideon, kumpulkanlah pasukanmu. Sehingga Gideon datang ke hadapan ke hadapan bangsa Israel. Kita akan berperang. Mari rakyatku, berkumpullah, kita akan berperang melawan orang Midian. Dan apa yang terjadi? Rakyat atau orang Israel pun mulai berkumpul. Gideon melihat, wah, banyak sekali ya pasukanku. Tentu dengan seperti ini kita akan menang. Ketika banyak orang yang menyerang, otomatis kemungkinan untuk menang sangat besar ya adik-adik. Tapi pada saat itu Gideon mendengar kembali firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak pasukanmu, terlalu banyak rakyat yang akan ikut bersama-sama denganmu untuk berperang. Karena jika engkau terlalu banyak membawa rakyatmu dan engkau akan mengalami kemenangan, maka orang Israel pun akan merasa bahwa kemenangan itu mereka dapatkan karena usaha mereka, karena jumlah mereka yang banyak. Sehingga kata Tuhan berfirman kepada Gideon. Tuhan bilang seperti ini, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kamu. Sehingga Tuhan bilang, siapa yang takut dan gentar, silakan pulang. Siapa yang takut dan gentar, dialah yang akan pulang. Maka Gideon tampil ke hadapan orang-orang Israel dan berkata, Tuhan berfirman, jumlah kita terlalu banyak. Maka siapa di antara kalian semua yang merasa takut dan gentar, hendaklah pulang. Nah, luar biasa ya adik-adik. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Gideon berkata seperti itu, pulanglah satu-satu dari pasukan Israel. Bukan sedikit adik-adik. Ayo kira-kira berapa yang pulang adik-adik? Sangat banyak. Jumlahnya ada 22.000 orang yang pulang. Wah, otomatis jumlah pasukan pun semakin sedikit. Berarti kemungkinan untuk menang sedikit ya adik-adik. Lalu tidak sampai di situ adik-adik. Tuhan kembali berfirman kepada Gideon. Dan Tuhan berkata, Gideon, masih terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Suruhlah mereka untuk pergi minum. Tuhan suruh rakyat itu untuk pergi minum. Maka kata Tuhan, nanti di situ aku akan menyaring dan memilih siapa yang akan ikut bersama-sama dengan engkau. Maka Gideon pun berkata kepada orang Israel, Tuhan berfirman, jumlah kita masih terlalu banyak. Oleh sebab itu marilah kita pergi minum. Dan Tuhan akan memilih siapa yang akan tetap ikut bersama-sama dengan aku. Mereka pergi minum. Dan adik-adik tahu bagaimana cara Tuhan memilih orang-orang yang akan tetap ikut dengan Gideon? Tuhan melihat barang siapa yang meminum air dengan menggunakan tangan mereka, turun minum dengan menyaring menggunakan tangan mereka dan menghirup air itu. Jadi seperti ini adik-adik, ambil airnya, mereka berlutut, mereka ambil airnya, kemudian mereka minum dengan tangan mereka. Maka itulah yang akan ikut bersama-sama dengan Gideon. Sedangkan yang lain, mereka langsung berlutut dan langsung meminum air yang di depan mereka. Dengan menjulurkan lidahnya, menjilat seperti anjing. Maka Tuhan bilang, yang meminum air dengan menggunakan tangannya, menghirup dengan menggunakan tangannya, dialah yang akan ikut bersama-sama dengan Gideon. Dan berapa jumlah orang yang ikut bersama dengan Gideon? Sisanya tinggal 300 orang. Tinggal 300 orang.
semakin sedikit adik-adik. Kemungkinan untuk menang semakin kecil. Tetapi adik-adik tahu, melalui 300 orang itulah kata Tuhan, mereka akan mengalami kemenangan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa kalian akan mengalami kemenangan, maka engkau berserta hambamu pergilah menyelinap ke kemah orang Midian dan dengarkanlah pembicaraan mereka. Dan ketika Gideon mendengar, wah ternyata dari pembicaraan mereka ada seseorang yang bermimpi dan berkata bahwa memang orang Israel akan menang. Oleh sebab itu Gideon kembali bergegas, cepat-cepat pergi ke kemah orang Israel. Dan mereka sama-sama berkumpul. Mereka pergi bersama-sama 300 orang itu dengan pelan-pelan mereka mengepung kemah orang Midian. Dengan tanda dari Gideon, maka Gideon berkata, tiuplah sangkakala. Maka ditiuplah sangkakala mereka. Jadi rusuh ya adik-adik. Kemudian apa yang mereka bawa adik-adik? Mereka membawa buyung. Buyung itu seperti kendi sih ya. Seperti tempat seperti itu. Seperti ini. Nah, ini buyung namanya adik-adik. Jadi buyung ini di bawahnya ditaruh obor. Nah, ditaruh obor. Kemudian ketika mereka sampai di perkemahan orang Midian, Gideon menyuruh untuk memecahkan buyung itu. Ya, dan terlihatlah seperti api yang menyambar di kemah orang Midian. Maka orang Midian pun merasa takut dan mereka berlari. Justru mereka saling menyerang. Bukan menyerang orang Israel, mereka justru menyerang sesama orang Midian. Dan maka setelah itu kemenangan diperoleh oleh orang Israel. Nah, luar biasa ya adik-adik. Kalau tadi kita bisa lihat orang berperang dengan menggunakan alat-alat perang seperti pedang, pistol, panah, perisai, dan berbagai hal. Tetapi ini Tuhan mempunyai cara untuk membawa orang Israel kepada kemenangan dengan hanya menggunakan buyung, obor, sangkakala, dan hanya dengan pasukan 300 orang. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Kenapa orang Israel bisa menang adik-adik? Karena mereka taat. Karena Gideon taat mendengarkan suara Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk jadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak AO Kids yang mau taat. Taat dan yakin dengan apa yang sudah kita percaya. Kita yakin bahwa Tuhan terus menyertai kita, Tuhan terus melindungi kita. Karena apa? Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. Tuhanlah yang senantiasa melindungi kita. Nah, sebelum Tante tutup renungan kita pada hari ini, kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan. Adik-adik bisa buka di dalam Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100 ayat yang ke-3. Oke, sudah? Mazmur 100 ayat yang ke-3. Begini bunyinya. Ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang menjadikan kita. Lagi ya, Mazmur 100 ayat yang ke-3. Ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang menjadikan kita. Puji Tuhan adik-adik. Biar firman Tuhan ini boleh adik-adik ingat dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan ajarkan kami anak-anak-Mu untuk tetap taat dan yakin dengan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang menjadikan kami. Karena Tuhan yang terus menyertai kami dimanapun. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai anak-anak AO Kids yang ada dimanapun berada Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka. Terus berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.